Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إخواني rahimani wa rahimakumullah, sudah tidak diragukan lagi dan sudah tidak tersembunyi lagi keutamaan ilmu dan kedudukannya, dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk orang-orang yang senantiasa berada di atas jalur ilmu, dan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu, dari pahala yang sangat mulia, keutamaan yang sangat besar, serta derajat yang sangat tinggi dan kebaikan yang sangat besar, yang dimana para pelajar dan para orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan ilmu akan ia dapati hasilnya di sisi Allah Azza wa Jalla di hari pertemuannya bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh demi Allah, sebuah kebaikan dan sebuah kemenangan yang sangat besar ketika hujan ini tak menghalangi diri kita untuk senantiasa berada di atas jalan ilmu, untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Terlebih apa yang kita pelajari di pagi hari ini ialah ilmu al-aqidah. Apa itu ilmu aqidah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan baginya, maka ia akan difaqihkan dari sisi agama. Dan fikih terbesar adalah fikih yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suatu kemuliaan yang besar bagi setiap diri ketika ia menghadirkan nilai-nilai ini pada dirinya, menghadirkan kandungan-kandungan keimanan pada Allah Azza wa Jalla pada dirinya, sehingga dengan nilai itulah dan dengan kalau berada di atas jalan ilmu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah,
Di hari ini insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan memulai kajian perdana kita dari kajian kitab kita, dari buku-buku akidah karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah. Di sini ada satu hal yang patut untuk kita garis bawahi, bahwasanya mempelajari akidah bagi seorang muslim tidak hanya selesai satu atau dua kitab saja. Karena sebagian manusia mengira dan merasa ketika ia telah membaca satu kitab dari buku-buku akidah atau dua kitab dari buku-buku akidah, ia merasa hal itu sudah sangat cukup dan hal itu sudah mampu untuk membentengi dirinya dari badai fitnah dan badai syubhat. Dan tentu perkara ini adalah perkara yang keliru. Bagaimana tidak? Sedang mempelajari akidah itu adalah pekerjaan seumur hidup. Mempelajari akidah adalah pekerjaan seumur hidup. Meneguhkan diri di atas akidah yang benar adalah pekerjaan seumur hidup. Karena akidah itu adalah al-fiqhul akbar, fikih terbesar. Jikalau saja kita dituntut untuk mempelajari fikih dari fikih-fikih amalan, tentunya fikih yang lebih besar daripada itu mesti dan lebih pantas untuk kita dituntut dengannya, ialah al-fiqhul akbar. Makanya hal ini sangat penting untuk diri-diri kita, terlebih di zaman fitnah ini, di zaman syubhat ini. Setiap orang mampu untuk memberikan syubhatnya. Setiap orang mampu untuk tenggelam di dalam fitnahnya. Bukankah ada orang-orang sebelum kita yang lebih faqih dari kita, yang lebih kuat dari kita, lebih berilmu dari kita, lebih kuat pijakan kakinya, tapi hasil akhirnya seperti apa? Ia tersesat dan ia menyimpang. Padahal dahulu orang-orang ini adalah orang-orang yang lebih faqih dari kita, lebih kuat dari kita, bahkan lebih berilmu dari kita, bahkan lebih tenang dari diri kita. Di hasil akhirnya menentukan bahwasanya mereka termasuk dari orang-orang yang menyimpang dan menyelisihi apa-apa yang datang dari Al-Quran dan apa-apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim dari sisi akidah dan konsep agama. Maka jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari fitnah. Jangan merasa aman dari syubhat. Tetaplah terjaga. Terjaga pada dirimu. Terjaga pada keadaanmu untuk tidak senantiasa melebur bersama dengan fitnah wal'iyadu billah. Ketika fitnah datang, paksa dirimu untuk berdiam diri. Jangan masuk-masuk ke dalamnya. Dan sebuah nasihat yang selalu guru kami Syekh Muhammad ibn Said Raslan hafizahullah berikan kepada diri kami, ketika ada sesuatu yang viral, jangan lantas engkau latah untuk ikut-ikutan ke dalamnya. Tidak semua yang viral itu kita dituntut untuk berbicara di dalamnya. Atau tidak semua yang viral itu kita dituntut untuk men-share-nya atau untuk berbicara tentangnya. Tidak semuanya. Terlebih pada zaman ini atau pada keadaan ini, pada waktu ini, ada orang yang dahulunya tidak dikenal, tiba-tiba muncul mencela Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika melihat ada satu, dua, ataupun tiga orang, ataupun lebih dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah membantahnya secara ilmiah, jangan malah engkau latah, ikut-ikutan, ingin membantah, tapi engkau tak membantahnya dari sisi ilmiah, malah engkau membantahnya dari sisi celaan, ataupun dari sisi hal-hal yang lain yang sifatnya pribadi. Ini bukan ciri dari ciri-ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seseorang yang ingin menegakkan hak harus dengan jalur hak.
Seseorang yang ingin mengangkat kebaikan haruslah melalui jalurnya. Karena ketika engkau ingin kebaikan hanya niat saja, tapi engkau tak tahu jalurnya, maka niat itu tidak cukup. Niat yang baik itu tidak cukup. Perlu dengan mutaba'ah sebagaimana yang kita ketahui bersama. Al-ibadah diterima dengan dua syarat. Al-ikhlas. Ikhlas inilah niat yang baik. Tapi yang kedua ini orang jarang tahu. Yang kedua ini orang jarang berjalan di atasnya. Ialah al-mutaba'ah. Ialah al-mutaba'ah. Mengikuti konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti konsepnya salaf di dalam beribadah, di dalam keyakinan, di dalam membantah, dalam akhlak, ataupun dari segi aspek-aspek lainnya. Maka ini penting ya ikhwan, untuk kita senantiasa benar-benar mengintrospeksi diri kita dan melihat diri kita. Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, Ra'sul adabi indana an ya'rifa ar-rajulu qadra nafsihi. Puncak dari adab seseorang ialah mengetahui kadar dirinya. Mengetahui kadar dirinya. Maka ini penting untuk kita senantiasa melihat sesuatu itu dengan sisi hikmah. Kadang ada suatu hal yang ajaib atau yang bisa kita kenal dengan sesuatu yang tidak terlalu penting. Kebanyakan dari kalangan ahlus sunnah malah men-share-nya ataupun melike-nya, tapi dengan emotikon marah contoh. Ini ada. Semakin sering engkau menekan tombol itu, semakin hal yang bodoh ini naik dan terlihat. Hal-hal yang bodoh ataupun hal-hal yang tak penting tak perlu untuk digubris. Engkau gubris hal yang bodoh ini, hal yang tak penting ini akan naik. Itulah sistem dari media sosial yang patut untuk kita perhatikan. Kadang adanya celaan terhadap fulan. Yang mencela ini orang jahil. Yang mencela ini orang yang tak dikenal, yang hanya mencari-cari perhatian dengan mencela ulama dari ulama ahlus sunnati wal jamaah. Semakin engkau sering menggubrisnya, semakin namanya naik. Yang dahulu namanya ini tak dikenal, sekarang namanya menjadi dikenal karena kebodohan dari apa yang kita lakukan. Maka ini konsep hikmah yang patut untuk kita perhatikan. Makanya dari perkara-perkara yang penting, adakah para ulama kibar yang disibukkan dengan fitnah ini? Adakah para asatidzah yang kita kenal dengan keseniorannya malah terjun ke arah hal-hal seperti ini? Tak ada yang menyebutkan dirinya dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Tak mungkin orang yang besar turun dari kedudukannya hanya untuk membantah orang yang kecil. Karena kaidahnya jelas. Man arada an yakuna kabira falyalzamil kibar. Siapa yang ingin menjadi orang besar, maka hendaknya ia bergaul dengan orang-orang besar. Wa man arada an yakuna saghira falyalzamis sighar. Dan siapa orang yang mau menjadi orang-orang kecil, maka ia bergaul dengan orang-orang yang kecil. Ini kaidahnya. Kaidah dasar di dalam agama kita dan di dalam konsep kita. Makanya kita perlu lihat, orang ini layak tidak untuk dibantah. Orang ini layak tidak untuk diberikan perhatian. Tidak layak, jangan engkau sibukkan waktumu. Jangan engkau buang-buang waktumu demi Allah. Walaupun mereka berkumpul seluruhnya untuk mencela Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sejarah tak akan pernah membohongi kedudukan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mengapa engkau harus menyibukkan dirimu dengannya? Bukankah telah ada 1, 2, 3 orang yang telah membantahnya secara ilmiah? Yakfi.
Cukup. Jangan engkau membuatnya lebih viral lagi. Jangan engkau membuatnya lebih terbrand lagi. Dari kaidah ya ikhwan. Makanya melihat permasalahan dari sisi hikmah itu penting. Melihat permasalahan dari sisi hikmah itu penting. Dan melihat pijakan para ulama dalam suatu permasalahan itu juga penting. Adakah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tabaraka wa ta'ala turun dari kedudukannya hanya untuk membantah orang-orang yang tak terkenal? Orang yang membantah orang-orang yang tak dikenal adalah orang-orang yang tak dikenal juga. Orang yang membantah orang-orang kecil ialah orang-orang yang bagian dari golongannya. Penting untuk kita perhatikan hal ini, melihat setiap permasalahan dari sisi hikmah, kemudian melihat setiap permasalahan dari sisi pijakan kaki para ulama, apakah mereka menggubrisnya atau tidak. Jikalau tidak, sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang lebih penting untuk duniamu, untuk agamamu, atau untuk akhirat. Ya ikhwani wa ya al-fudala, perlu untuk kita perhatikan hal-hal seperti ini. Benar-benar penting untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata hikmah. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kaki kita di atas kebenaran. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengistiqomahkan diri-diri kita untuk senantiasa berada pada jalurnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya kita akan mengkaji sebuah karya dari karya-karya kecil di bidang akidah dari buah karya Al-Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang bertemakan Thalathatul Usul wa Adillatuha. Dan inilah judul yang benar, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Itu kitab yang lain yang lebih tipis lagi, dan itu khusus untuk anak-anak. Kadang orang tertipu dengannya dan kadang orang luput darinya. Maka Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab memiliki dua buku. Buku yang lebih tipis namanya Al-Usul Ats-Tsalatsa, dan itu untuk kalangan anak-anak. Tapi buku yang akan kita pelajari ini Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 pokok landasan serta dalilnya di dalam agama ini. Maka inilah yang kita akan pelajari, dan judul inilah yang lebih benar daripada penamaan Al-Usul Ats-Tsalatsa, karena sejatinya Al-Imamul Mujaddid memiliki kitab yang lebih tipis juga bertemakan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kemudian risalah ini atau karya yang kecil ini adalah karya-karya di bidang akidah, di mana karya ini atau risalah ini telah kami baca bersama dengan guru kami Syekh Muhammad ibn Said Raslan hafizahullah. Dan kami telah mengambil faidah-faidah dari penjelasan-penjelasan beliau, sehingga insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan nukilkan kepada kalian tentang faidah-faidah apa yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Muhammad ibn Said Raslan. Risalah ini telah kami pelajari bersama dengan guru kami Syekh Raslan itu sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Sebuah isyarat dari beliau, setinggi apapun derajatmu, selama apapun engkau menuntut ilmu, engkau masih butuh dengan kitab-kitab ringkas seperti ini. Terlebih ketika buku-buku ringkas seperti ini membahas sebuah permasalahan yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Man Rabbuk, siapa Tuhan? Wa man Nabiyyuk, dan siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Sebuah isyarat dari beliau bahwasanya
selama apapun engkau menuntut ilmu, pastilah engkau akan kembali kepada buku ini sebagai persiapan bagi setiap diri untuk menyongsong kehidupan yang sebenarnya, kehidupan alam barzakh, yang setelahnya kehidupan abadi, kekal, dan tak ada kehidupan lagi setelahnya. Makanya disebut sebagai yaumul akhir, hari akhir. Tidak ada lagi hari setelahnya. Maka hal ini adalah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita senantiasa benar-benar melihat hal ini sebagai pokok prinsip dari prinsip-prinsip kita yang kita anut. Mengapa disebut sebagai thalathatul usul, 3 usul? Karena di dalam buku ini terdiri dari 3 usul. Yang pertama, menjelaskan dan mengenalkan siapa Tuhanmu. Kemudian menjelaskan dan mengenalkan siapa nabimu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dan mengenalkan apa agamamu. Maka ini hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai insyaallah dan tak berlama-lama dari muqaddimah penulis rahimahullah, di mana kata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullah memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diantara kebiasaan dari kebiasaan para ulama, baik ulama yang datang belakangan ini ataupun ulama salaf. Kebiasaannya ketika ia menulis sebuah kitab, atau kebiasaannya ketika ia mengarang sebuah karya, ia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan karena 3 hal. Hal yang pertama, mengikuti Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla membuka Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan membuka setiap surah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hal yang kedua, mengapa penulis rahimahullah membuka risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Disebabkan karena beliau mengikuti sunnah amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari 3. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah yang berkaitan dengan ucapan. Yang kedua sunnah amaliyah, sunnah yang berkaitan dengan amalan. Dan yang ketiga adalah sunnah taqririyah, sunnah yang berkaitan dengan pengakuan dan pembolehan. Maka yang sahih dari permasalahan ini, kebanyakan para ulama rahimahumullahu jami'a ketika memulai Bismillahirrahmanirrahim di dalam bukunya atau di awal kitabnya, ia memulainya karena mengikuti sunnah amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena telah jelas, telah banyak datang sebuah riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengirimkan pesan kepada para raja ataupun para pembesar dari pembesar-pembesar Quraisy, ataukah Romawi, ataukah Persia, ataukah Raja Mesir kala itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub," tulis, "Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah," dari Muhammad ibn Abdullah, ila Hiraqal azimir Rum, kepada Hiraqal pemimpin Romawi. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi sunnah qauliyah, sunnah ucapan Nabi, di mana katanya telah datang sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar." Di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar." Setiap hal yang tidak dimulai dengan
bismillah atau tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka ia abtar. Apa itu abtar? Qalilul barakah, sedikit berkahnya. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Tak layak dijadikan sebagai hujjah. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah di antara ciri-ciri terbesarnya ialah mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara yang sahih. Mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara yang jelas. Adapun perkara-perkara yang abu-abu ataupun yang dhaif, apatah lagi yang maudhu', maka ia tak akan pernah menjadikannya sebagai hujjah. Sebagian dari kalangan Ahlus Sunnah menjadikannya sebagai hujjah pada perkara-perkara fadailul a'mal saja, keutamaan-keutamaan amalan-amalan tertentu. Tapi untuk menjadikan hadis-hadis lemah itu sebagai hujjah pada pokok-pokok permasalahan, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang paling jauh dari sisi itu. Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang paling jauh dari sisi itu. Makanya ini penting untuk kita perhatikan. Dan bismillah artinya adalah saya memulai perkara ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka memulai sebuah karya atau sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada nilai-nilai dan kandungan-kandungan perendahan diri untuk Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya ada nilai-nilai dan kandungan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang memulai langkahnya, usahanya, perkaranya, amalannya dengan bismillahirrahmanirrahim, di sini ada nilai-nilai tauhid yang ia aplikasikan. Di sini ada kandungan-kandungan tauhid yang ia benar-benar implementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka di dalam permasalahan mengirim surat atau menulis karya, ataupun di dalam memulai sesuatu, kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari sisi zikir-zikir, maka kebanyakan dari sisi zikir itu dimulai hanya dengan bismillah, tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti contohnya apa? Makan. Zikir ataupun doa makan, kita tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi SAW ketika berkata kepada seorang anak kecil yang hendak makan, tiba-tiba ia hanya ingin langsung mengambil makanannya, apa kata Nabi SAW? Ya ghulam, sammillah. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah nama Allah, bismillah. Ini kebanyakan keadaan ketika berkaitan dengan zikir-zikir ataupun doa, kita hanya mengucapkan bismillah. Kita hanya mengucapkan bismillah. Makanya di antara hal-hal yang penting untuk kita perhatikan sebagai sandaran di dalam permasalahan ini. Kemudian hal yang ketiga, mengapa penulis rahimahullah memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai isyarat bahwasanya ini bagian dari kesepakatan para ulama dahulu dan sekarang, bahwasanya hendaknya risalah atau buah karya itu ketika ditulis hendaknya dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim berdasarkan firman Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau memajukan dirimu atau memajukan sesuatu atau mendahulukan sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Tak layak ketika engkau ingin menulis sebuah karya dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan agama Allah, lantas engkau memulainya dengan ucapan fulan ataupun ucapan allan. Wajib engkau memulainya dengan ucapan yang Allah Azza wa Jalla inginkan dan ridhai, dan itulah makna bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika menulis karyanya As-Sahih Al-Bukhari, apa yang beliau lakukan? Beliau tidak menulis pendahuluan
Ataupun beliau tidak menulis muqaddimah. Beliau hanya mencukupkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, ia langsung masuk ke dalam inti kitab. Ia langsung masuk ke dalam inti kitab. Bab nuzulil wahyi. Pembahasan turunnya wahyu. Maka lihat bagaimana fikihnya Al-Imamul Bukhari tentang permasalahan ini, yang hendaknya kita pun juga melihat itu sebagai pokok dari permasalahan-permasalahan inti, terkhusus bagi siapa saja yang gemar di dalam menulis atau gemar dalam membuat karya, bahkan ketika itu berkaitan dengan penulisan-penulisannya di media sosial. Ia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ia mengetik, ia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang ia tulis menjadi berkah. Dan ingat, apa yang engkau tulis, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau dengar, apa yang engkau lakukan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tulislah ucapan-ucapan yang baik. Tulislah ucapan-ucapan yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada persatuan, mengajak manusia kepada konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar benar-benar manusia ini mengenal konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dari sisi keyakinannya, amalannya, akhlaknya dan selainnya. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang paling wajib berada di depan dari seluruh aspek konsep agama ini. Dari sisi keyakinannya, ia harus menjadi orang-orang yang paling depan. Dari sisi amalan dan ibadahnya, ia harus menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang paling terdepan dari sisi amalan dan ibadah. Bahkan dari sisi akhlak, ahlus sunnati wal jamaah haruslah menjadi orang-orang yang terdepan dari sisi masalah ini. Maka penting untuk melihat diri sebagai sebab dari sebab-sebab tersebarnya dakwah yang hak ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menggunakan diri kita demi kemaslahatan agama Islam dan demi kemaslahatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim memulai dengan muqaddimah yang sangat penting. Muqaddimah ini sesuatu yang sangat wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Apa kata penulis rahimahullah? I'lam, ketahuilah. Dan ingat, sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, ketika engkau mendapati ucapan i'lam, ketahuilah, yakinilah bahwasanya kata ataupun kalimat yang datang setelah kata i'lam adalah sesuatu yang penting. Itu kaidahnya. Apapun setelah kata i'lam, maka yakinilah bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang penting. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam. Apa setelahnya? Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah. Kata i'lam. Apa setelahnya? Sesuatu yang penting. Apa itu? Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tiada sesembahan dan tiada Tuhan yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu saja. Wastaghfir li dzambik. Istighfarlah, mintalah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa. Menunjukkan bahwasanya manusia tak akan pernah terlepas dari yang namanya ketergelinciran, kesalahan, dosa. Tapi sebaik-baik orang-orang yang tergelincir, yang keliru, yang salah, yang berbuat dosa adalah orang yang kembali langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini penting. Makanya kata penulis rahimahullah, i'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dirimu. Lihat, demi Allah fitnah-fitnah yang diarahkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bahwasanya katanya beliau ini orang yang mudah mengkafirkan, orang yang keras, orang yang mudah membid'ahkan, atau orang-orang yang gemar menyalah-nyalahkan amalan-amalan kaum muslimin. Lihat apa yang ia lakukan di dalam risalahnya. Rahimakallah, mendoakan dirimu agar mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan doa yang berkaitan dengan rahmat
adalah doa terbesar yang menjadi sebab akan ampunan bagi kalian. Maka ketika engkau benar-benar ingin ampunan Allah Azza wa Jalla, mintalah dan berdoalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Mintalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi ketika orang yang mendoakanmu adalah orang-orang yang tak memiliki kemungkaran, tak memiliki keburukan, tak memiliki kemaksiatan. Sebagaimana doa para malaikat, ketika para malaikat mendoakan dirimu, doa-doa mereka mustajab, diijabah. Sama halnya dengan doa para ulama. Lihat, kita hanya membaca buah karyanya, tapi doanya meliputi diri-diri kita, menyelimuti diri-diri kita. Di mana kata penulis, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati. Beliau mendoakan orang-orang membaca kitabnya. Beliau mendoakan orang-orang mendengar kitab ini. Beliau mendoakan orang-orang yang ditujukan untuk doa ini. Maka doa ini sifatnya umum. Apa kata penulis setelah itu? Ketahuilah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah. Ingat, setelah ketahuilah, setelah kata ilam ada sesuatu yang penting. Apa itu? Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Siapa yang tidak mempelajari perkara ini, ia berdosa. Ia berdosa. Karena Allah Azza wa Jalla wajibkan perkara ini. Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah, yakni belajar, ilmui. Apa itu? La ilaha illallah. Perkara tauhid, perkara akidah adalah sesuatu yang wajib bagi setiap diri muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Orang-orang yang enggan untuk mempelajarinya, ia berdosa. Ia berdosa. Makanya hukum mempelajari akidah itu, hukum mempelajari tauhid itu wujubun aini. Wajib bagi setiap diri, wajib bagi setiap individu. Ini penting. Makanya kata para ulama rahimahumullah jami'an, bertaklid dalam permasalahan akidah hukumnya tak diperbolehkan. Taklid pada seseorang dari sisi permasalahan akidah adalah sesuatu yang tak diperbolehkan. Karena taklid maknanya tidak adanya ilmu. Bagaimana mungkin engkau meyakini adanya Allah sedang engkau tak mengilmuinya? Bagaimana mungkin engkau beribadah kepada sesuatu sedang engkau tak mengetahuinya? Bagaimana mungkin engkau senantiasa mengucapkan la ilaha illallah tapi engkau tak mengetahui maknanya? Bukankah orang-orang yang mengucapkan ucapan ini tanpa memahami makna dan kandungannya sama hukumnya dengan orang-orang yang mengucapkan ucapan ini yang hanya mengucapkan saja dalam lisannya atau pada lisannya tanpa ada kandungan dan tanpa ada nilai-nilai yang menjadi faktor pendorong dirinya untuk beribadah kepada Allah. Makanya sebab terbesar orang malas beribadah karena tidak paham permasalahan akidah. Sebab terbesar seseorang enggan untuk beribadah, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan ketaatan karena ia tak mengetahui pokok dari pokok-pokok tauhid. Tak mengenal kepada siapa ia beribadah. Tak mengenal kepada siapa kebaikan ini ia tujukan. Maka ini penting ikhwani rahimani wa rahimakum. 4 perkara. Perkara yang pertama, al-ilm. Wajib bagi setiap diri muslim dan muslimah untuk memulai langkahnya dengan ilmu, memulai kehidupannya dengan ilmu. Ingat, hukum asal ilmu itu kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ma ta'allamtu harfan wahidan linnas. Aku tidak pernah mempelajari satu huruf
untuk manusia. Hukum asal bahwasanya menuntut ilmu itu untuk diri sendiri, untuk diri kita terlebih dahulu. Kebanyakan orang mendengar faidah langsung media sosial tanpa mendahulukan dirinya. Dahulukan dirimu, masukkan kandungan dan nilai-nilai faidah yang engkau catat pada dirimu terlebih dahulu. Baru setelah itu engkau sebarkan kepada manusia. Jangan engkau tutup mata pada dirimu yang saat ini sedang berada dalam kubangan kelalaian, lantas engkau memberikan perhatian kepada orang lain. Al-Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan, "Ma ta'allamtu harfan wahidan linnas." Aku tidak pernah belajar satu huruf untuk manusia, sehingga keilmuannya berkah. Karena ia arahkan anak panah ilmu itu untuk dirinya terlebih dahulu. Ada satu faidah yang mencekik banyak orang, ia arahkan dirinya terlebih dahulu. Arahkan faidah itu untuk mencekik dirinya agar sadar dan tersadar dari alam bawah sadarnya. Baru setelah ia sadar, mengerti kandungan dan nilainya, ia sebarkan kepada manusia. Ia sebarkan kepada manusia. Demi Allah, pengajar terbaik adalah ilmu. Penasehat terbaik adalah ilmu. Pengingat terbaik adalah ilmu. Apa itu ilmu? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah jelaskan, al-ilm qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu itu firman Allah, ilmu itu sabda Rasulullah, ilmu itu nukilan para salaf. Sebaik-baik pengingat, sebaik-baik penasehat, sebaik-baik peringatan adalah ilmu. Firman Allah, sabda Rasulullah, dan nukilan para salaf. Kadang ya ikhwan, kadang di sebagian orang, ketika ia mendengar ucapan Ustadz Fulan, ucapan Ustadz Fulan ini lebih berdampak pada dirinya daripada firman Allah dan sabda Rasulullah. Dan ini diantara bencana terbesar bagi dirinya. Ketika ucapan Ustadz Fulan lebih berbekas, lebih berdampak, lebih terasa di dalam hatinya daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Dari perkara-perkara seperti itu, sebuah tanda akan matinya hati, sebuah tanda akan berpenyakitnya hati, sebuah tanda akan hati kita tidak sehat lagi ketika ucapan-ucapan Ustadz Fulan lebih berbekas dan lebih terasa di dalam hati-hati kita daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu untuk mengintrospeksi diri dari permasalahan ini. Apakah kita berada pada kondisi itu? Ustadz Fulan berbicara, ucapannya berbekas, dibacakan firman Allah di dalam salat-salat kita tak lagi terasa. Diperingatkan akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lagi terasa. Tak ada lagi ketakutan di dalamnya. Tak ada lagi sesuatu yang berkaitan dengan feel di dalam hatinya. Sebuah tanda bahwasanya hati kita telah mati waliyadzubillah. Kayak ikhwani, introspeksi diri kita, letakkan diri kita sesuai dengan kedudukannya. Apa-apa yang buruk, kita mesti bergegas untuk mengubahnya. Apa-apa yang kita berada di atas kebaikan, minta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla, agar senantiasa diistiqamahkan di atas kebaikan, kemudian ditambahkan lagi dari sisi kebaikan itu. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan apa-apa yang kita inginkan. Sampai jam berapa? Ada pertanyaan setelah itu? Sesi tanya jawab ada? Bisa? Taib. Kalau begitu kita cukupkan, kita lanjut. Hah? Saya kira sudah beli. Ini jam benar atau cepat 10 menit? Cepat 10 menit? Iya, pinjam. Mana terekam? Hah? Taib. Kemudian
kita sempurnakan ucapan muallif di masalah ilmu ini. Baru kita selesaikan insyaallah. Kata penulis rahimahullah, al-ilmu. Beliau menjelaskan apa itu ilmu. Yang pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatu nabi. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kemudian ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya, sejarahnya, risalahnya, dakwahnya, konsepnya, akhlaknya, muamalahnya, dan selainnya. Dan ilmu itu dinil Islam bil adillah, agama Islam dengan dalilnya, baik dari sisi hukumnya ataupun dari sisi perkara-perkaranya, yakni perintah atau larangan. Itulah agama Islam. Maka ketika kita melirik akan ilmu ini, kita dapati ternyata ilmu ini adalah semua hal. Tauhid berkaitan dengan Allah, mutaba'ah berkaitan dengan Rasulullah, agama Islam secara hukum dan secara perkara-perkaranya, yakni perintahnya dan larangannya. Apalagi yang kita inginkan selain daripada ini? Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan untuk beribadah. Dan Abdullah bin Abbas berikan kaidah, kullu ibadatin fil Quran fa ma'naha at-tauhid. Setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maka maknanya tauhid. Setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maka maknanya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Apa makna ibadah di sini? Tauhid. Karena inilah penafsiran dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Maka insyaallah tabaraka wa ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan ilmu. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu daruri dan ada ilmu nafilah. Ilmu yang hukumnya darurat, wajib. Ada ilmu yang hukumnya sunnah. Maka ini pembagian dari sisi hukum ilmu. Ada juga pembagian ilmu dari sisi sumbernya. Sumber ilmu itu dari mana? Bagaimana seseorang mampu untuk mendapatkan ilmunya? Harus melalui sumbernya. Sumber ilmu itu dari mana? Bagaimana jalurnya? Karena kalau kita berbicara tentang hukum asal dari sumbernya, itu cuma ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Jalurnya, pemahaman, membaca, berbicara, bermajlis, mendengar, dan selainnya. Yang dimana insyaallah tabaraka wa ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan nukilkan ucapan Abdullah ibn Mubarak tentang perkara ini. Saya kasih sedikit isyarat. Abdullah ibn Mubarak mengatakan awwalul ilm as-sama'. Ilmu yang pertama itu mendengar, bukan berbicara. Orang yang mau mendapatkan ilmu harus sering mendengar, duduk di majelis, mendengar, hadiri kajian-kajian ilmu, mendengar, bukan berbicara. Sudah sadar dirinya tak memiliki ilmu, sudah tahu dirinya jahil, ia malah menganggap bahwasanya jalur ilmu itu berbicara. Ini keliru. Abdullah ibn Mubarak mengatakan awwalul ilm as-sama'. Ilmu yang pertama itu mendengar. Akan ada jalurnya setelah itu. Kita akan jelaskan insyaallah tabaraka wa ta'ala di pertemuan yang akan datang, tepatnya di pekan keempat. Karena kita kaji risalah ini insyaallah tabaraka wa ta'ala 2 kali di dalam sebulan. Pekan kedua dan pekan keempat. Semoga Allah Azza wa Jalla izinkan kita
untuk mengkhatamkan kitab ini, kemudian berpindah ke kitab selanjutnya dari buku-buku para ulama. Semoga dengannya mampu meneguhkan kita di atas pijakan kaki kita terhadap kebenaran, terhadap konsep Nabi, dan terhadap tauhid dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wajalla menjadikan majelis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya ikhwan, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, adab-adab dalam menghadiri majelis ilmu. Kalau tidak salah, dicatat, ditulis, kemudian memperhatikan. Tapi macam saya ini Pak Ustadz yang sudah berumur, cuma rajin menghadiri majelis ilmu, tidak mencatat, cuma mendengar. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas terkait dengan pertanyaan itu, adab ilmu yang paling pertama supaya lebih terasa dan lebih membekas adalah datang sebelum ustadznya datang. Itu adab yang pertama. Ini adab yang pertama yang harus kita ketahui dulu. Jangan pindah ke situ sebelum ini. Jangan sampai ia berada pada adab itu, tapi adab yang pertama ini ia lupakan. Sama saja, ia pun juga menjadi tidak beradab. Kan begitu. Pernah suatu ketika, ikhwan, cerita saja dari apa-apa yang kami alami bersama dengan Syekh Raslan. Ingat, Syekh Raslan paling anti ketika muridnya datang setelah beliau datang. Ini yang pertama. Dan suatu ketika, rumah kami jauh dari masjid Syekh, perjalanan 10 menit. Dan di samping rumah kami ada masjid yang biasa kami pun juga menjadi imam di situ. Maka karena kami melihat kalau kami jalan ini menuju masjid Syekh selama 10 menit masbuk mungkin. Dan sebaik-baik salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya bersama dengan imam mendapatkan takbiratul ihram. Kami putuskan bersama dengan teman-teman kami untuk salat di samping rumah kami. Maka kami salat di samping rumah kami. Tak taunya Allah Azza wa Jalla takdirkan ada mayit yang perlu untuk disolati. Kami pun sebagai penuntut ilmu mengatakan, pastilah Syekh Raslan akan ridha dengan apa yang kami lakukan. Karena ini pahala. Salat berjamaah tepat pada waktunya, luar biasa pahalanya. Ditambah lagi salat mayit, kemudian ditambah lagi sebentar menghadiri majelis ilmu. Kami tidak akan pernah menyanyiakan pahala sedikit pun. Maka kami ikut menyolatkan si mayit. Ikut menyolatkan si mayit. Setelah itu, teman kami mengusulkan salat mayit itu satu qiraat. Pahalanya sebesar satu gunung Uhud. Membawanya ke kuburan 2 qiraat. Pahala yang lebih besar. Toh juga tak mengambil waktu yang lama karena kuburannya begitu dekat dengan masjid kala itu. Oke, kita putuskan untuk membawanya ke kuburan. Selepas itu kami bergegas, berlari untuk bermajlis bersama Syekh agar tidak terlewatkan satu faidah dari faidah-faidah beliau. Ketika kami datang, apa kata Syekh? Min aina antum? Dari mana kalian? Kita jelaskan. Seperti itu. Maka apa kata Syekh? Demi Allah, hadirmu di majelis ilmu lebih wajib daripada apa yang engkau lakukan. Salat sunnah jenazah hukumnya sunnah, membawanya hukumnya sunnah, menghadiri majelis-majelis ilmu dari majelis-majelis akidah di mana akidah adalah ilmu daruri,
adalah kewajiban. Dari sebab inilah Syekh Muhammad ibn Said Raslan membuat sebuah karya namanya Fadlul Ilm, keutamaan ilmu, sebanyak 950 halaman hanya karena permasalahan ini. Sebagai isyarat bagi para penuntut ilmu untuk tahu yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih wajib. Jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang sunnah sedangkan yang wajib terluput. Bayangkan ketika ada berapa banyak faidah yang terlewat darimu, yang mungkin bisa saja faidah yang terlewat itulah yang akan menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat. Makanya ketika Al-Imam Ahmad ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Al-Imam Ahmad mengatakan, sampai saya mendapatkan sebuah kata yang akan menyelamatkanku di dunia dan di akhirat. Karena kita tidak tahu kata yang mana yang akan menyelamatkan kita. Maka terus-meneruslah menuntut ilmu. Karena sebab itu, ini adab dari seorang guru terhadap muridnya, tentang pentingnya hadir terlebih dahulu sebelum ustadznya hadir. Maka ini sekedar mukaddimah untuk pertanyaan yang dilontarkan oleh orang tua kita. Kemudian di antara adab yang lain, ilmu itu diikat dengan tulisan. Karena jikalau mencukupkan diri dengan pemahaman, mencukupkan diri dengan hafalan, otak ini semakin lama semakin mudah untuk lupa. Sehingga perlu untuk mengikatnya dengan tulisan. Karena tulisan itu akan senantiasa tetap ada, dan buku itu senantiasa tetap ada selama kita tidak membuangnya. Dan bisa jadi hal itulah yang akan menjadi tambahan pahala kita ketika anak kita membaca tulisan-tulisan yang kita tuliskan dalam buku-buku tersebut, sehingga itu menjadi sebab dari sebab-sebab hidayah bagi anak-anak kita. Maka banyak sebab. Jangan sampai engkau meremehkan sekecil apapun kebaikan atau sekecil apapun perkara. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah engkau remehkan, jangan pernah engkau gampangi perkara-perkara sekecil apapun. Bahkan ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, bisa saja wajah yang tersenyum itulah yang akan memberatkan timbanganmu, sehingga itulah yang akan memasukkanmu ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Seperti kisah Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini di hari kiamat ditimbang amalannya, amalan baiknya dan amalan buruk. Tak tahunya amalan baiknya dan amalan buruknya sama. Harus seperti apa jika kalau seperti itu? Ia berharap dikala itu ketika timbangan buruknya dan amalan baiknya sama, ia berharap mampu mengucapkan subhanallah, mampu mengucapkan alhamdulillah. Ia berharap untuk tersenyum di hadapan wajah saudaranya hanya untuk memberatkan amalan ini. Maka jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Termasuk di antara amalan itu adalah mengikat ilmu itu dengan catatan. Mengikat ilmu itu dengan catatan. Kecuali engkau bagian dari orang-orang awam yang memang tak memiliki tujuan yang besar untuk masa depannya dan kampung akhiratnya, yang masih berada dalam kubangan kejahilan. Tapi orang-orang yang telah memiliki ilmu seyogianya menulis faidah-faidah yang ia yakini dan ia kira adalah faidah terbaik yang ia hasilkan dari majelis ini. Tidak semua ucapan ustaz harus ditulis. Tapi satu kata, satu kalimat yang engkau rasa inilah kata yang paling ajib di majelis ini. Dengannya engkau menjadikan kata itu atau kalimat itu sebagai prinsip. Karena ingat, ketika semua indera kita bekerja, dampaknya lebih besar. Pendengaran kita bekerja, mata kita tertuju kepada ustaz, tangan kita menulis, semua indera bekerja, dampaknya akan lebih besar untuk diri. Kayak dari faidah yang dijelaskan oleh para ulama terkait penjelasan yang disampaikan oleh orang tua kita. Adapun jika memang terkendala akan suatu hal
tidak cepatnya menuliskah, ataupun apakah, ataupun ia sedikit lelah saat ini, setidaknya ia simpan faedah yang ia dapatkan hari ini, kemudian ia tulis nanti di waktu yang lain. Karena tetap qayyidu al-ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Allah tabaraka wa ta'ala. Kelas. Ada lagi bertanya? Sekali lagi Ustaz. Ustaz, mungkin ini ada hubungannya yang apa Ustaz tadi katakan. Saya pernah dilihat di pondok pesantren sholat maghrib. Sebagian jamaahnya itu Ustaz, biasanya kan ada salat 2 rakaat atau setelah salat wajib. Itu mereka langsung duduk baru memperhatikan taklim. Mungkin di sini apa yang utama ilmu baru iman. Nah, selama majelisnya belum mulai, jangan remehkan amalan apapun. Kesalahan kami waktu itu, karena kami telah tahu majelis guru kami itu langsung diadakan setelah salat asar, karena tidak ada salat setelah salat wajib asar. Malah kita mengambil sesuatu yang lain. Sekarang kajian maghrib, habis maghrib, memang kebiasaan Ustadz setelah salat maghrib apa yang ia lakukan? Salat sunnah dulu. Maka kita sebagai penuntut ilmu jangan juga luput dari salat sunnah, apalagi itu salat sunnah rawatib, yang siapa saja senantiasa berada di atasnya dan istiqamah di atasnya, istana surga menunggu dirinya. Sebuah kebaikan yang besar. Ketika engkau telah memiliki rumah di dalam surga, sebuah isyarat pasti engkau akan masuk surga. Kan begitu. Seperti halnya engkau punya rumah di perumahan, pasti suatu saat engkau akan memasuki perumahan itu karena engkau punya tempat di situ. Maka jangan sampai engkau terluput dari salat sunnah hanya karena saking kuatnya dampak kewajiban ilmu terhadap dirimu sehingga engkau pun menunaikan perkara sunnah. Keliru juga. Makanya penting di setiap amal yang engkau lakukan penting melihatnya secara hikmah. Lihat, Ustaz masih salat sunnah, salat sunnah kita dulu. Ustaz tidak salat sunnah, langsung mengisi, duduk. Kan begitu. Dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Tapi jikalau engkau mampu untuk salat sunnah tanpa terlewatkan faedah dari Ustaz, maka tetap salat sunnah. Tetap salat sunnah. Bahkan ketika majelis itu dimulai. Mengapa? Karena kadang ada Ustaz atau ada pengajar atau ada seorang guru yang mukaddimahnya sangat panjang. Engkau mampu menggunakannya untuk salat sunnah. Ingat, salat sunnah itu ataupun salat wajib itu ketika kita terburu-buru, kita lakukan dengan takhfif. Apa itu takhfif? Ringan, secara cepat. Sekarang apa tolak ukur salat yang benar dan salat yang sah ketika kita ingin melakukan salat itu secara ringan? Engkau cuma melakukan rukun dan kewajibannya. Engkau cuma melakukan rukun-rukun salat dan kewajibannya. Sunnah-sunnah salat tak perlu engkau lakukan. Apa sunnah-sunnah salat? Ta'awud, du'aul istiftah, mengucapkan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la yang kedua dan ketiga kali. Karena yang wajib itu cuma sekali. Maka orang ketika ingin terburu-buru di dalam salatnya, cukupkan dengan rukun dan kewajiban. Oke, ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semuanya. Allahu a'lam. Khalas. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.